Demak itu. Terus begitupun pula dengan keyakinan beberapa pihak barangkali atau kelompok ketika meyakini bahwa Sabtu Palon akan turun dari Gunung Merapi, naik ini menuntut kembalinya ajaran agama Budi dan lain sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari sebuah halusinasi atau gimana, Pak? Bunda itu terus sudah gampang. Pemberontakan orang yang ingin menggantikan Pancasila tidak cocok dengan keadaan sekarang itu terus menerus terproses, sehingga akhirnya semua menyadari bahwa Pancasila inilah memang tatanan yang diharapkan itu. Jadi kalau kepada para spiritual semua merujuk kepada perilaku, semua akan merujuk pada perilaku. Nah, sekarang tadi ditanyakan tentang Islam keras. Nah, coba sekarang kita boleh katakan ke serat Sabtu Palon. Sabtu Palon mengatakan bahwa saya ngomong semua raja-raja Jawa itu mulai dari Manomayasa, Sakutrem, Sagri, Poso, Abiyosо, Pandoronoto, sampai Bendoro dan seterusnya. Kenapa sekarang kok ada ngomongan saya yang keturunan dari Manomayasa ini? Ya seperti ini. Nah, pengertian seperti ini itu diucapkan pada zaman itu. Munculnya akhirnya Kesultanan Demak. Nah, dari Kesultanan Demak ini memang kalau kita pelajari sejarah itu masuknya kelompok-kelompok dari Turki, kekhalifahan dari Ottoman Turki. Ini Islam keras memang. Ini masuk pada zaman Demak itu. Nah, ini berkaitan sehingga waktu itu keras Demak. Tapi akibat dari kata-kata Sabtu Palon ini akhirnya Demak kan cuma 30 berapa itu usianya. Demak itu 35 tahun. Nah, Demak itu berarti pimpinannya, kesultanannya model Ottoman, kekhalifahan Ottoman Turki. Nah, ini yang dilawan memang. Tapi akhirnya pada setelah 35 tahun Demak itu mereka 1500 tahun 1500 Masehi ya, munculnya Pajang. Nah, di dalam apa ya, sejarah itu disebutkan bahwa Pajang ini penganut sesi sejarah dan Demak penganut Sunan Kudus. Itu kalau dalam apa ya, sejarah di masyarakat, sehingga anak dari semua yang di Demak ini murid Sunan Kudus. Nah, ini akhirnya ditumbangkan oleh murid Sesi Jenar. Lahirlah Pajang yang dipimpin oleh Adiwijoyo atau namanya Karepet Joko Tingkir itu. Nah, ini mematahkan dari apa, kekhalifahan Ottoman yang di Demak ini. Itu kalau menurut sejarah di masyarakat. Nah, dari munculnya garis Sesi Jenar ini akhirnya ditumbangkan oleh garis dari Wali Songo, dipimpin oleh Kalijogo, sehingga netral. Lahirlah Mataram. Nah, kalau Pajang ini hanya 18 tahun. Nah, sedangkan Mataram ini lama. Mataram, Kartosuro, Surakarta ini sekitar 146 tahun, 140 tahun. Jadi ya, sekitar 150 tahun. Jadi Mataram, Kartosuro, Surakarta ini sekitar 152 tahun. Lahirlah bedanya Giyanti. Nah, sudah setelah Giyanti terpecah menjadi 4, ada Kesultanan, Mangkunegaran, Pakualam ya, dan semua yang Sultan mau dirobohkan menjadi Sultan harus izin Belanda.
Iya, termasuk kita dijajah Belanda. Ini yang menarik. Jadi kembali bahwa saya katakan tadi bukan absurd ya, tapi memang remah-remah antara sejarah dengan legenda. Sebentar, Dok. Iya. Dengan Sabtu Palon Naga Janji itu apakah ada kaitannya dengan Sabtu Palon perjanjian dengan Syekh Subagir? Nah, ya bisa terjadi karena namanya Syekh Subagir itu jelas Ottoman. Jadi Ottoman Turki yang masuk ke kita. Itu rupanya ada tokoh namanya Syekh Subagir itu, Ottoman Turki, kekhalifahan. Itu sehingga seperti ada perjanjian. Nah, tapi di sini oleh para ahli-ahli sastra, para pujangga dan para spiritualis kita ya, itu hebatnya bisa memasukkan sejarah itu ke dalam satu legenda yang mengarah kepada spiritual. Karena apa? Sosok Sabdo Palon ini. Nah, Sabdo Palon ini kalau dinyatakan sebagai danyang tanah Jawa, ini artinya apa? Nah, kok sampai Sabdo Palon itu mengerahkan bekasaan? Nah, ini yang tidak cocok. Jadi ini ada sesuatu yang memang ganjil, yang tidak bisa kita terima. Masa bekasaan itu membantu kita? Artinya judul yang gentayangan, ya itu membantu kita kan bukan. Artinya bekasaan ini itu waktu revolusi rakyat itu ikut, tidak hanya militer, tidak hanya bekas-bekas kendil, tidak hanya dari apa yang dibentuk di Blitar itu, apa tentara di Blitar itu, Supriyadi itu peta, tidak hanya tentara pelajar, tidak hanya tentara yang dibentuk seperti resimen Rogolawi, tapi rakyat ikut. Orang di kampung-kampung itu ikut. Ini yang namanya bekasaan itu ya, itu beri bukan bekasaan betul ya, bukan gentayangan, bukan. Itu artinya gini, Mbak Gatot, apa? Iya. Dicabutnya izin teman-teman ormas seperti Hizbut Tahrir, kemudian Front Pembela Islam, itu sebenarnya merupakan sebuah manifestasi daripada kembalinya Sabdo Palon itu tadi, Mbak Gatot. Nah, kemungkinan ya kalau dikait-kaitkan bisa. Jadi mereka itu sepertinya masih mau melawan. Sabdo Palon dianggap sekarang ini sudah waktunya muncul kembali dan akan dilawan. Ya keliru, bukan begitu. Ya jelas tidak bisa diterima. Karena apa? Karena kesepakatan 45 ya, merdeka itu sudah kesepakatan pada masa-masa Sabdo Palon dan Subagir. Itu tidak bisa dilanggar ini. Kemerdekaan itu tidak bisa ditawar lagi. Makanya Bunda mengatakan harus merdeka. Percuma siapapun mau melawan kita, mau melawan dia, sebab saya merdeka. Itu kan keyakinan Bung Karno, karena sudah diperjanjikan dan perang itu pasti menang. Nah, jadi selesai sudah, tinggal terproses. Jadi rupanya seperti khilafah yang Hizbut Tahrir, terus FPI yang memecah belah kita, itu rupanya ya tidak ada artinya. Karena ini Pancasila sudah terproses berjalan sampai lama-lama diakui oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negaranya, sebagai falsafah bangsanya. Ini itu gini, artinya Mbak Gatot meyakini bahwa meskipun ke depan akan ada perlawanan atau keyakinan bahwa kedua ormas itu masih berharap mempertahankan eksistensinya di NKRI ini, sia-sia, Mbak Gatot? Sia-sia. Iya, tidak ada gunanya. Cuma ya, mereka semacam apa ya, semacam keliru. Jadi itu gerakan dulu mau diulangi. Gerakan waktu Ottoman itu, yang masuk Demak itu. Terus begitupun pula dengan keyakinan beberapa
pihak barangkali atau kelompok ketika meyakini bahwa Sabto Palon akan turun dari Gunung Merapi, naik ini menuntut kembalinya ajaran agama Budi dan lain sebagainya, itu juga merupakan bagian dari sebuah halusinasi atau gimana, Pak? Enggak, itu betul. Betul. Jadi 45 itu. Oh, enggak. Nah, 45 ini kan sudah lewat. Loh, iya, jadi dipatok di 45. Kemerdekaan itu proklamasi sekaligus dasar negaranya Pancasila. Nah, cuma berlakunya Pancasila, ya, itu terproses untuk bisa diterima, bisa kuat. Itu jadi ini masih berjalan. Berjalan, dan ini sudah mulai apa eksis Pancasila itu. Siap. Sudah perlu diterima. Jadi kalau ada gerakan membuli Pancasila, ya sudah tidak bisa. Betul. Kalau 500 tahunnya sudah 1945. 45 itu, iya. Cuman untuk aktualisasinya. Iya, tidak langsung besar terproses. Jadi istilahnya begini, waktu itu katakanlah Pancasila betul itu dasar apa ya, Pancasila sebagai kepribadian kita, pandangan hidup kita, jiwa kita, tapi sebagai dasar negara kan baru. Nah sekarang sudah dewasa Pancasila itu. Dewasa, sudah mandiri, sudah kuat Pancasila itu, sudah bukan anak lagi. Tapi kalau masih diasumsikan sebagai wujud fisikly begitu, Pak Gatot, atau roh leluhur begitu, sepakat nggak Pak Gatot bahwa Sabto Palon itu? Itu begini. Jadi tentang ini dulu ya, Pancasila itu bahwa nanti semua agama itu tidak berarti agama tidak ada, itu agama tetap bagus ya, cuma mengarah kepada perilaku luhur. Jadi tidak sekedar apa ya, ritual, cuma nanti ujungnya semua agama itu mengarah pada perilaku luhur, terutama persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu ya? Iya. Persatuan dan kesatuan manusia dan persatuan dan kesatuan makhluk alam sudah ini, menjaga alam. Nah ini, sekarang yang kedua. Jadi kita ini kan di situ hebatnya ya. Jadi suatu kejadian ya, sebesar apapun bisa tarik kepada spiritual. Nah, oleh karena itu yang namanya Sabto Palon ini kan sudah jelas di dalam serat Sabto Palon itu menyatakan bahwa saya ini adalah Kilura Semar. Kan jelas itu. Saya ini adalah Ismoyo. Sosok yang sama. Iya. Nah, berarti itu pandangan spiritualnya itu Tuhan dalam diri kita. Jadi kita Sabto Palon di sini itu kalau ditarik kepada spiritual itu dan hidup di dalam diri kita. Sabto Palon sendiri mengatakan, akulah Kilura Semar, aku bukan yang lain. Sekali lagi saya ingin menegaskan, berarti Sabto Palon atau Kilura Semar itu tidak wujud daging manusia? Tidak. Sama sekali enggak? Tidak. Ya? Tapi enggak sama sekali loh ya, bukan sama sekali. Ini hebatnya kita. Hebatnya dulu kita di dalam mengemas satu cerita dan membuat masyarakat itu agak bingung. Tapi kita sebagai turunannya enggak bingung. Lebih yakin bangsa lain akan bingung membaca serat para raton, menerjemahkan. Belanda saja nggak bisa kok menerjemahkan itu, para raton itu. Studi nggak bisa. Nah, terus juga di dalam menerjemahkan prasasti seperti prasasti yang di dalam paling itu tadi, bahkan menerjemahkan Guban dari Ranggawarsita ini juga tidak gampang. Nah, karena Ranggawarsita mengatakan ini kalau bahasa gampangnya ya, dialog imajiner. Jadi Ranggawarsita itu dialog imajiner antara jati diri ya dengan akal. Karena tidak mungkin ya, coba kita kembali sebentar tentang Dewa Ruci, tentang Nabi Khidir. Tidak mungkin lah akal mampu berdialog dengan jadi sejatinya, tidak mungkin. Karena tapi dalam bentuk sastra itu dibuat dialog imajiner. Ini pinternya di sini, sehingga bingung orangnya tidak ngerti. Padahal tidak mungkin Bimo dialog dengan Dewa Ruci, tidak mungkin. Kali Joko dialog dengan itu tidak mungkin, tapi dibuat mungkin. Tadi dialog imajinernya Ranggawarsita sendiri, dialog imajinernya Kali Joko sendiri. Nah, dalam dialog ini itu menyatakan bahwa aku Semar. Semar jelas seperti saya sampaikan, Kilura Semar, Ki Cegak Lurah Kuwasa, Semar Sempurut Padang, Marsamar Utama Bukit.
ora empan, ora papan, ora arah, ora anggen. Ning ing dunya. Kini gak bisa saking gedene kate ora katon. Ya kuwi urip sing libut saring wujud. Panggonane ana peteng kelangan padang. Lah jelas kan ini. Tidak hidup. Ini. Nah, jadi ini sudah hidup dari manusia. Yang namanya tanah Jawa itu ya raga manusia ini. Raga manusia ini tanah Jawa. Itu akhirnya munculnya kembali Semar di dalam diri kita. Semua manusia Begitu. itu adalah Semar. Iya, itu sudah hidup. Nah, bahasa kita Semar. Urip sing liput saring wujud. Saya di mana-mana kan Semar mengatakan dalam kidung atau serat satu palon ini yang digubah oleh Pramuprasito ini. Akulah hidup. Nah, ini yang asik. Jadi bahwa ternyata serat satu palon ini bisa diartikan kepada sejarah, ya. Tapi kalau sejarah akan dikabulkan memang. Itu harus sengaja. Disengaja sama bisa ibu ditarik juga kepada ya. spiritual. Nah, nanti ini ada kelanjutannya sejarah ini. Kelanjutan. Sebab di sini ada resi yang namanya Dujendra.